Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa di Ada Apa Gerangan 2, saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjut cerita sebelumnya, pendaki terlarang di Gunung Lawu, yang dimeriahkan oleh kehadiran Sentot dan Edi. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak kelanjutannya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Satu persatu mereka mulai sadar. Rasa pusing dan lemas perlahan menghilang. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah tempat mereka berada. Mereka tidak lagi di ruangan gelap, tetapi di dalam sebuah istana yang megah dan bercahaya. Dinding-dindingnya dihiasi ukiran emas, lampu-lampu gantung kristal bersinar terang, dan lantainya mengkilap seperti cermin. Di tengah aula besar itu, para danyang berpakaian anggun menyambut mereka dengan senyum lembut. "Selamat datang para tamu terhormat. Kami telah menyiapkan segalanya untuk kalian. Silahkan ikuti kami." Mereka yang masih linglung hanya bisa menurut, berjalan mengikuti para dayang menuju sebuah ruang makan besar. Di sana, meja panjang telah penuh dengan makanan lezat yang aromanya menggoda. Nasi kuning, ayam panggang, daging berkuah rempah, buah-buahan segar, kue-kue tradisional, dan minuman berwarna-warni tertata rapi, seolah-olah semuanya diatur untuk sebuah pesta besar. "Lihat ini," seru Petruk dengan mata yang berbinar. "Seperti mimpi. Aku bahkan belum pernah melihat makanan sebanyak ini. Wah." Irul dan Udin juga terpesona. Perut mereka yang kosong langsung menggeram. Tanpa pikir panjang, mereka duduk di kursi-kursi yang empuk dan mulai mengambil makanan. "Sebentar, tunggu dulu," seru Rama menghentikan langkahnya. "Ada yang tidak beres. Ini semua terlalu aneh. Kita barusan pingsan dan tiba-tiba berada di tempat seperti ini. Bagaimana mungkin?" Namun, teman-temannya yang sudah lapar tampaknya tidak peduli. Irul menggigit sepotong daging dan matanya membelalak. "Ini luar biasa enak. Aku nggak peduli aneh atau enggak. Aku lapar, Ram." Husen meskipun ragu juga mulai tergoda. Salah satu dayang mendekatinya dengan senyuman menyodorkan piring penuh makanan. "Silahkan tuan, makanan ini dibuat khusus untuk memulihkan tenaga kalian." Rama yang masih berdiri di dekat pintu mengamati para dayang dengan seksama. Ada sesuatu di balik senyum mereka yang membuatnya gelisah. Mereka terlalu sempurna. Wajah tanpa celah, gerakan anggun seperti boneka. Rama juga memperhatikan bagaimana bayangan mereka di lantai tidak bergerak selaras dengan tubuh mereka. "Berhenti!" Rama berteriak mencoba menarik perhatian teman-temannya. "Jangan makan apapun." Namun hanya Husen yang berhenti, menatap piring di tangannya dengan ragu. Tapi Ram, ini kayaknya aman. Mereka bahkan memperlakukan kita seperti tamu kehormatan." Rama menggeleng. "Gak, aneh. Gak ada orang yang memperlakukan kita seperti ini tanpa alasan, Sen. Ingat dari mana kita datang. Ini pasti bagian dari sesuatu yang lebih besar." Tiba-tiba, suara tawa lembut terdengar di seluruh ruangan. Para dayang berhenti bergerak. Wajah mereka yang lembut dan tersenyum perlahan berubah menjadi dingin. "Bijak sekali," ujar sebuah suara wanita yang mendalam dan menggema. Mereka semua menoleh ke ujung ruangan. Dari balik tirai emas muncul seorang wanita berpakaian kebesaran kerajaan. Rambutnya panjang dan hitam legam. Matanya bersinar merah samar, dan senyum di wajahnya memberikan aura yang penuh kuasa dan ancaman. "Selamat datang di istanaku," ucapnya berjalan anggun mendekati mereka. "Aku adalah penguasa tempat ini.
Kalian semua tamu istimewa. Silahkan, makanlah. Tidak ada yang perlu kalian khawatirkan jika kalian menerima keramahanku. Rama menghadapinya dengan tegas. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari kami? Wanita itu tertawa kecil. Aku hanya ingin kalian beristirahat. Kalian sudah lelah, bukan? Makan, minum dan nikmati tempat ini. Tidak ada yang perlu kalian takuti selama kalian tidak melawan. Rama merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan situasi ini. Ia menoleh ke teman-temannya yang kini mulai tampak ragu juga. Jangan makan apapun. Kita harus cari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Petro, Irul, dan Udin tampak tak peduli dengan peringatan Rama. Mereka malah semakin menikmati makanan di depan mereka, menggigit dengan lahap daging empuk dan menyendok nasi kuning yang aromanya menggoda. Ram, kamu ini terlalu curiga, kata Petro sambil tertawa kecil. Tangannya meraih segelas minuman berwarna merah. Kita ini kan udah capek, lapar lagi. Ini rezeki yang gak boleh ditolak. Jangan bikin suasana jadi beginilah. Irul mengangguk setuju. Ya Ram, tuh lihat mereka, katanya sambil menunjuk para dayang yang kembali tersenyum anggun. Mereka gak ada kelihatan bahayanya tuh. Mereka bahkan menyambut kita dengan baik. Enaknya. Udin menambahkan sambil mengunyah. Kalau kamu gak mau makan ya jangan halangi kami. Ini enak banget. Husain yang tadinya hampir tergoda sekarang berdiri di dekat Rama. Wajahnya penuh keraguan, tapi dia memutuskan untuk percaya pada Rama. Aku rasa Rama ada benarnya. Ada yang gak beres di sini. Tro, Rul, Din, berhenti. Cah gemblong. Rama menatap mereka dengan cemas, lalu beralih pada wanita yang mengaku sebagai penguasa tempat itu. Senyum wanita itu kembali muncul, namun kali ini ada sesuatu yang dingin di baliknya. Biar saja mereka menikmati, anak muda. Mereka sudah memilih. Kamu sebaliknya memilih untuk menolak kebaikanku. Rama menggenggam lentera hijau di tangannya erat-erat. Ia tahu ini adalah peringatan. Apa yang terjadi pada mereka kalau mereka terus makan? Wanita itu mendekati Rama, pandangannya tajam. Makanan itu adalah hadiah. Energi dari sini akan menyatu dengan tubuh mereka. Mereka akan merasa kuat tak terkalahkan. Tapi ada harganya. Harga apa? Tanya Husain mengerutkan kening. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Tapi percayalah, mereka akan baik-baik saja. Rama semakin panik. Ia mencoba mendekati Petro, Irul, dan Udin, tapi mereka menolak mentah-mentah. Ram, udah. Kita di sini karena kamu. Kita tersesat juga karena kamu. Jangan sok jadi pahlawan sekarang. Rama menggertakkan giginya, merasa frustasi. Tapi sebelum ia bisa membalas, tubuh Irul tiba-tiba membeku. Tangannya yang sedang memegang sendok terhenti di udara. Matanya melebar dan wajahnya berubah pucat. Rul, panggil Udin, tapi suaranya bergetar. Tubuh Irul mulai gemetar, dan perlahan dari mulutnya keluar suara erangan aneh. Tidak lama tubuhnya terjatuh ke lantai dengan suara keras. Petro dan Udin terdiam. Sendok mereka jatuh dari tangan. Mereka menatap Irul dengan ketakutan. Kenapa ini? Tanya Petro panik. Wanita itu hanya tersenyum puas. Tiba-tiba tubuh Irul bergerak lagi, tapi kali ini dengan cara yang tidak wajar. Sendi-sendinya berderak dan matanya sekarang memancarkan cahaya merah yang sama seperti milik wanita itu. Ia berdiri dengan kaku, lalu menatap mereka semua dengan senyum lebar yang menakutkan. Rul, bisik Udin mundur dengan gemetar. Dia bukan Irul lagi, ucap Rama dengan suara tegas. Semua ini jebakan. Namun sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, tubuh Petro dan Udin mulai menunjukkan tanda-tanda yang sama. Mereka memegangi kepala, berteriak, lalu jatuh ke lantai seperti Irul. Larisen, teriak Rama sambil menarik tangan Husain.
Rama dan Husen berlari sekuat tenaga melewati koridor istana yang kini berubah menyeramkan. Cahaya emas di dinding-dinding perlahan meredup digantikan oleh bayangan gelap yang bergerak seperti hidup. Nafas mereka terengah, namun mereka tahu mereka tak bisa berhenti. Dari belakang terdengar suara tawa wanita menggema, diikuti oleh langkah-langkah berat dan suara-suara erangan. "Ram, gimana ini?" teriak Husen dengan panik sambil sesekali menoleh ke belakang melihat bayangan Petro, Udin dan Irul yang kini mengejar mereka dengan gerakan kaku namun cepat. Mata merah mereka bersinar terang seperti obor di tengah kegelapan. "Kita harus keluar dari sini!" Rama berteriak menggenggam lentera hijaunya erat-erat. Lentera itu kini kembali menyala redup, memancarkan cahaya yang seolah membimbing mereka. "Ikuti lentera ini, mungkin dia tahu jalan keluarnya." Mereka terus berlari, melewati lorong-lorong berliku yang seperti tak ada ujungnya. Setiap belokan hanya membawa mereka ke lorong baru yang terasa sama. Namun Rama tidak menyerah. Lentera di tangannya semakin terang, seolah menunjukkan arah. "Ram, mereka semakin dekat," Husen memperingatkan, melihat bayangan Petro dan Udin yang hanya beberapa meter di belakang mereka. Erangan mereka kini berubah menjadi teriakan mengerikan, seperti makhluk buas yang kelaparan. Tiba-tiba, lorong di depan mereka terbuka ke sebuah aula besar. Tapi kali ini bukan aula istana yang megah. Tempat itu gelap dan penuh dengan patung-patung menyeramkan. Masing-masing menggambarkan wajah orang yang tampak menderita. Cahaya lentera Rama memantulkan bayangan aneh di dinding, menciptakan suasana yang semakin mencekam. "Kita nggak bisa terus begini, Ram," Husen berkata dengan putus asa. Rama menggigit bibirnya, matanya mengamati sekeliling. Ia tahu mereka tak bisa terus berlari tanpa arah. Mereka butuh rencana. Akhirnya ia berhenti di tengah aula, menarik Husen agar ikut berhenti. "Kita harus melawan," ujar Rama tegas. Matanya menatap tajam ke arah bayangan yang mendekat. "Melawan? Dengan apa, Ram?" Rama mengangkat lentera hijaunya yang kini bersinar lebih terang. "Lentera ini bukan hanya penerang jalan. Aku yakin ini punya kekuatan. Kita harus mencobanya." Sebelum Husen sempat membalas, bayangan Petro, Udin dan Irul masuk ke aula. Mereka berdiri di ujung ruangan. Tubuh mereka bergerak dengan cara yang aneh. Kepala mereka miring ke satu sisi dan senyum menyeramkan menghiasi wajah mereka. "Sen, ke belakangku," perintah Rama. Rama mengangkat lentera itu tinggi-tinggi, memusatkan pikirannya. Jika memang ada kekuatan dalam benda ini, sekarang saatnya keluar, gumamnya dalam hati. Cahaya hijau dari lentera tiba-tiba menyala sangat terang, memancarkan kilatan yang menusuk mata. Petro, Udin dan Irul berhenti sejenak, seperti terkejut oleh cahaya tersebut. Namun mereka mulai mendekat lagi, kali ini dengan langkah lebih cepat. Rama menutup matanya, memusatkan energi terakhirnya. Tiba-tiba, dari lentera itu, cahaya hijau menyebar ke seluruh aula, menciptakan lingkaran pelindung di sekitar Rama dan Husen. Cahaya itu mendorong bayangan gelap dan sosok ketiga teman mereka ke belakang, membuat mereka mengerang kesakitan. "Ram, lihat, mereka mundur." Husen menatap dengan takjub. Rama membuka matanya dan melihat sosok Petro, Udin dan Irul perlahan-lahan berhenti bergerak. Mata merah mereka meredup dan tubuh mereka jatuh ke lantai dengan bunyi yang keras, seolah-olah kehilangan kendali. Namun, sebelum Rama dan Husen bisa bernafas lega, suara wanita itu kembali terdengar. Kali ini lebih marah dan mengancam. "Berani sekali kalian menantangku. Kalian pikir ini sudah selesai?" Dari balik bayangan, sosok wanita itu muncul lagi. Kali ini dengan wujud yang lebih menyeramkan. Rambutnya bergerak seperti ular, matanya menyala merah terang, dan kuku-kukunya memanjang seperti cakar. Rama menatapnya dengan tegas, menggenggam lentera itu lebih erat. "Kami tidak akan berhenti sampai menemukan Kuclok dan keluar dari sini." Wanita itu tertawa dingin. "Kalau begitu, mari kita lihat apakah kalian bisa bertahan."
Wanita itu melesat seperti bayangan gelap yang menyelimuti seluruh ruangan. Suaranya bergema di udara seperti jeritan ribuan makhluk. Rama memejamkan mata sejenak, merasakan energi dari lentera hijau yang kini bergetar di tangannya. Ia tahu ini adalah pertarungan terakhir dan ia tak bisa mundur. Wanita itu melayang di udara, matanya yang merah menyala menatap mereka dengan kebencian dalam. Dengan satu gerakan tangan, dia mengirimkan angin gelap yang membuat seluruh ruangan bergetar. Patung-patung di aula pecah menjadi serpihan dan dinding-dinding mulai retak. "Beraninya kalian melawanku?" Suaranya bergema seperti ribuan suara yang berbicara sekaligus. Rama mengangkat lentera hijau setinggi mungkin. Cahaya dari lentera itu memancar semakin terang melawan kegelapan yang menyelimuti ruangan. "Sen, tetap di dekatku. Jangan biarkan cahaya ini padam." Husen mengangguk, menggenggam lentera kecil lain yang diberikan Rama kepadanya. Lentera itu juga mulai menyala, meski tidak seterang lentera utama di tangan Rama. "Kita tidak akan menyerah. Kuculuk menunggu kita," teriak Husen. Suaranya kini terdengar lebih berani. Wanita itu menyerang dengan cakar tajamnya, tapi setiap kali ia mendekat, cahaya hijau dari lentera memukul mundurnya, menciptakan percikan energi di udara. Wanita itu mengerang kesakitan, tapi tetap melanjutkan serangannya dengan amarah yang semakin membara. "Kalian pikir bisa lari dari sini? Tidak ada yang keluar hidup-hidup tanpa izinku." Rama menggenggam lentera itu dengan kedua tangannya, mengarahkan cahayanya langsung ke wanita tersebut. "Kegelapan seperti milikmu tidak bisa melawan cahaya harapan," Rama berteriak. Cahaya hijau itu tiba-tiba berubah menjadi semburan energi besar, melesat langsung ke arah wanita tersebut. Cahaya itu menghantam tubuhnya dengan keras, membuatnya terlempar ke belakang dan menabrak dinding aula. Dia berteriak. Suaranya kini berubah menjadi jeritan panjang yang menggema di seluruh ruangan. Tubuh wanita itu mulai menghilang perlahan, menjadi serpihan-serpihan bayangan yang terbang ke udara. Sebelum benar-benar lenyap, dia menatap mereka dengan kebencian terakhirnya. "Tempat ini akan selalu menjadi kutukan bagi siapapun yang sudah menginjakkan kakinya." Setelah kata-kata terakhirnya, wanita itu lenyap sepenuhnya, dan suasana tiba-tiba menjadi hening. Cahaya hijau dari lentera perlahan meredup, kembali ke sinar lembut seperti sebelumnya. Rama dan Husen terengah-engah, saling memandang dengan campuran rasa lega dan ketakutan. "Apa udah selesai?" tanya Husen, masih menggenggam lentera kecil di tangannya. Rama mengangguk, meskipun wajahnya penuh keraguan. "Aku harap begitu, tapi kita harus cepat menemukan Kuculuk dan keluar dari sini sebelum sesuatu yang lain terjadi." Saat mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, suara lemah terdengar dari ujung ruangan. Mereka berdua menoleh dengan cepat. Di sudut ruangan terbaring seorang pemuda yang tampak lemah, tapi jelas dikenali. Itu Kuculuk. Husen langsung berlari ke arah Kuculuk memeriksa kondisinya. "Celok, kamu masih hidup?" teriaknya dengan penuh emosi. Rama mengikuti dari belakang, membungkuk untuk memeriksa Kuculuk yang tampak lemah itu. "Bagaimana kamu bisa di sini, Celok?" Kuculuk mencoba berbicara, tetapi suaranya terdengar sangat lemah. "Aku tersesat. Aku tidak tahu di mana ini. Aku pikir akan mati di sini." Air matanya mengalir perlahan ketika ia berbicara. Husen mengusap punggungnya perlahan, mencoba menenangkan sahabatnya. "Kau akan baik-baik saja, Celok. Kita di sini sekarang. Kau tidak sendirian." Namun, sebelum mereka bisa membantu Kuculuk berdiri, suara berat menggema di ruangan itu. "Kalian mungkin menemukannya, tapi tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini." Ruangan mulai bergetar dan bayangan gelap muncul dari dinding mengelilingi mereka. Rama berdiri dengan cepat, menggenggam lentera hijau yang kini mulai bersinar terang, seakan merespon bahaya yang mendekat. "Kita harus pergi sekarang," kata Rama dengan nada tegas. Ia menatap Husen yang masih memapah Kuculuk.
Bantu dia berdiri. Lentera ini akan melindungi kita. Tapi kita harus segera keluar dari sini. Husain mengangguk dengan cepat, memapah Kuclok yang tampak sangat lemah. Ayo Clok, kita harus bertahan. Kami tidak akan meninggalkanmu. Saat mereka dengan susah payah memapah Kuclok keluar dari ruangan, sebuah perubahan mendadak terjadi. Kuclok yang sebelumnya lemah dan tidak berdaya, tiba-tiba merengut dengan kekuatan yang mengejutkan. Dengan satu gerakan cepat, ia merebut lentera hijau dari tangan Rama. "Clok, mau ngapain kamu?" seru Rama terkejut dan berusaha menghentikannya. Namun sebelum Rama dan Husain bisa bereaksi lebih jauh, Kuclok menghancurkan lentera itu dengan keras ke lantai. Pecahan kaca lentera berserakan dan cahaya hijau yang selama ini menjadi pelindung mereka padam. Ruangan itu langsung menjadi gelap gulita. Hawa dingin dan mencekam menyeruak, seolah kegelapan menyelimuti mereka sepenuhnya. "Clok, kamu kenapa sih?" teriak Husain dengan panik, masih memegang tubuh Kuclok yang tiba-tiba terasa dingin seperti es. Kuclok menoleh perlahan. Matanya kini bukan lagi mata sahabat mereka, melainkan merah menyala, penuh dengan kebencian dan kekosongan. Wajahnya berubah, tampak lebih menyeramkan, seperti dikuasai sesuatu yang tidak manusiawi. "Bodoh kalian semua!" Suara Kuclok terdengar berbeda, dalam dan menggema, seperti bukan berasal dari dirinya. "Kalian benar-benar berpikir bisa membawaku keluar dari sini? Tempat ini milikku, dan sekarang kalian juga milikku." Rama melangkah mundur, mencoba mencerna apa yang terjadi. "Clok, kau bukan dia? Bukan. Siapa kau sebenarnya?" Makhluk yang menguasai tubuh Kuclok tertawa. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Aku adalah penjaga tempat ini." Tiba-tiba Kuclok terkulai lemah. Ketika dia mulai membuka matanya, tampak seperti dirinya yang biasa. Mereka hampir merasa lega. Namun tiba-tiba tubuh Kuclok tersentak dengan keras, seolah ada kekuatan besar yang menariknya. "Clok, kenapa lagi Clok?" teriak Husain dengan panik, berusaha meraih tangannya. Namun sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, tubuh Kuclok melayang ke udara, terangkap dengan kekuatan tak terlihat. Cahaya gelap dan angin berputar-putar di sekitar tubuhnya, menciptakan pusaran yang menyeramkan. Kuclok tampak tak berdaya, hanya bisa menatap mereka dengan mata penuh ketakutan. "Ram, tolong aku Ram!" teriak Kuclok, tapi suaranya terdengar lemah seperti semakin menjauh. Rama dan Husain mencoba melompat untuk meraihnya, tetapi kekuatan tak terlihat itu melempar mereka ke belakang, menghantam dinding ruangan. Mereka hanya bisa melihat Kuclok melayang lebih tinggi. Tubuhnya semakin jauh dari jangkauan mereka. Wanita yang sebelumnya menyerang mereka muncul kembali, berdiri di balik pusaran gelap itu, tertawa dengan suara menyeramkan. Rama mencoba bangkit meskipun tubuhnya terasa lemah. "Kembalikan dia. Apapun yang kau inginkan, ambil dariku, tapi jangan ambil temanku," teriaknya dengan penuh emosi. Wanita itu hanya tersenyum sinis. Dengan satu ledakan cahaya hitam, tubuh Kuclok menghilang bersama wanita itu. Pusaran gelap yang mengelilingi mereka lenyap begitu saja, meninggalkan Rama dan Husain dalam keheningan. Husain memandang ke sekeliling, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. "Ram, dia pergi. Kita kehilangan Kuclok lagi." Rama mengepalkan tangannya, menahan rasa putus asa yang mulai merayap. "Enggak, Sen. Kita belum kalah. Jika dia ingin kita datang, maka kita akan mendatanginya. Kita akan membawa Kuclok kembali, apapun yang terjadi." Rama dan Husain menyadari bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Petro, Irul, dan Udin yang sebelumnya dikendalikan oleh makhluk halus di dalam istana. Meskipun mereka tahu bahaya yang mengintai, mereka bertekad untuk menyelamatkan teman-teman mereka sebelum melanjutkan pencarian Kuclok. "Ram, mereka pasti masih di istana," ujar Husain. Suaranya tegas meskipun lelah. "Kita nggak bisa meninggalkan mereka begitu saja." Rama mengangguk, menyeka keringat di dahinya.
Aku tahu, Sen. Kita harus kembali ke sana. Tapi kita harus lebih hati-hati kali ini. Tempat itu penuh jebakan. Mereka berdua kembali menelusuri jalan menuju istana. Suasana di sekitar semakin mencekam dengan angin dingin yang menusuk kulit dan suara-suara aneh yang terdengar dari kejauhan. Lentera hijau yang sempat menyala kini telah hancur, sehingga mereka hanya mengandalkan senter kecil yang dimiliki Husain. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba kembali di depan istana yang megah namun menyeramkan. Pintu-pintunya yang besar dan ukirannya yang kuno tampak lebih gelap dari sebelumnya, seolah menyimpan rahasia yang lebih dalam. Ram, bagaimana kalau mereka sudah nggak bisa diselamatkan? Tanya Husain dengan nada ragu. Kita nggak akan tahu sampai kita mencoba, Sen. Jawab Rama tegas. Mereka itu teman kita. Kita akan lakukan apa saja untuk membawa mereka pulang. Dengan langkah hati-hati, mereka masuk ke dalam istana. Di dalam, suasana terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada para dayang-dayang, tidak ada makanan yang tersaji, hanya keheningan dan bayangan yang bergerak di sudut ruangan. Ketika mereka melangkah lebih dalam, mereka menemukan Petro, Irul, dan Udin berdiri di tengah ruangan besar. Mata mereka masih merah menyala, wajah mereka tanpa ekspresi, tubuh mereka tampak tegang seperti boneka yang digerakkan oleh tali. Tro, Rul, Udin, teriak Husain mencoba memanggil mereka. Namun tak ada respon. Mereka hanya berdiri diam menatap lurus ke arah Rama dan Husain. Rama pun maju perlahan. Tangannya terangkat dengan hati-hati. Dengar, kalian harus melawan ini. Kalian masih ada di dalam sana. Kalian lebih kuat dari apapun yang menguasai kalian sekarang. Tiba-tiba Petro bergerak diikuti oleh Irul dan Udin. Mereka berjalan mendekati Rama dan Husain dengan langkah kaku seperti boneka. Ketika jarak mereka semakin dekat, Husain menyadari bahwa mereka membawa senjata, pecahan kayu tajam yang diambil dari istana. Ram, mereka akan menyerang kita, seru Husain. Rama menarik Husain ke belakang, mencoba mencari cara untuk menghentikan mereka tanpa melukai. Kita nggak boleh menyerang balik. Ini bukan mereka. Mereka hanya dikendalikan. Petro tiba-tiba melayangkan kayu ke arah Rama, tapi dia berhasil menghindar. Husain juga nyaris terkena serangan dari Irul yang kini bergerak lebih cepat. Rama menyadari bahwa mereka tidak akan bisa melawan dengan kekuatan fisik saja. Kita butuh sesuatu untuk mematahkan kendali ini, ujar Rama, matanya mencari-cari di sekitar ruangan. Hingga akhirnya ia melihat sebuah patung kecil berwarna hitam di sudut ruangan. Patung itu memancarkan aura gelap yang sama seperti yang menguasai teman-teman mereka. Itu dia, itu sumbernya, teriak Rama menunjuk patung tersebut. Kita harus menghancurkannya. Husain mengangguk, lalu mencoba menarik perhatian Petro dan Irul, sementara Rama berlari menuju patung tersebut. Udin menghadang Rama di tengah jalan, tapi Rama dengan cekatan menghindar dan menendang pecahan kayu dari tangan Udin. Ketika Rama sampai di depan patung, ia merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Tapi tanpa ragu, ia mengangkat batu yang ada di dekatnya dan menghantamkan batu itu ke patung. Patung tersebut pecah menjadi beberapa bagian. Dan saat itu juga, Petro, Irul, dan Udin berhenti bergerak. Mata merah mereka perlahan memudar, digantikan dengan tatapan bingung. Loh, ana apa iki? Tanya Petro memegang kepalanya seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Kalian dikendalikan, jawab Rama dengan nafas berat. Tapi sekarang kalian sudah bebas. Irul dan Udin memandang sekeliling, tampak ketakutan dan bingung, sementara Husain membantu mereka berdiri. Kita harus keluar dari sini sekarang, kata Husain. Enggak, ini belum selesai. Kuclok masih di sana dan kita harus menemukannya dulu. Sementara itu, Sentot dan Edi dengan diantar oleh Gondo tiba di sebuah lembah yang penuh akan semak. Di depan mereka hanya ada tebing tinggi dan tidak ada jalan lagi. Wah, buntu. Kemana kita selanjutnya, Ndo? Inilah batas alam nyata dan jagat Asor. Bersiaplah.
Aku akan membawa kalian masuk. Masuk lewat mana? Ini cuma batu, gak ada pintu gaibnya. Untuk masuk ke alam gaib, kita harus jadi gaib dulu. Maksudmu harus mati dulu? Aku gak bilang gitu. Lah itu maksudnya apa? Tanpa menjawab, Sentot mengeluarkan sebuah kain berwarna merah dan putih dari tasnya. Kemudian mengikatkannya di kepala. Ayo Gondo, bawa kami ke alam gaib, ucap Sentot dari atas punggung Gondo. Tanpa aba-aba, Gondo kemudian melesat menuju ke arah tebing dan bersiap menabrakkan tubuhnya ke dinding tebing. Spontan Edi menjerit histeris karena merasa itu merupakan aksi berbahaya. Tot, jangan ikut gila Tot, aku masih pengen hidup. Dengan penuh semangat, Sentot mengangkat tangannya sambil berteriak. Ayo kita bawa pulang pendaki hilang. Dalam sekejap, suasana telah berubah. Semua menjadi lebih gelap. Hawa sangat pengap. Udara terasa lebih berat. Dinding yang sebelumnya ada sudah menghilang. Di hadapan mereka bertiga, kini hanyalah kegelapan. Bukan hanya kegelapan, tapi lebih mengerikan dari itu semua. Ada sosok-sosok mengerikan di sana. Manusia tanpa kepala, ada juga yang berkepala babi. Ada sosok wanita tak sempurna. Tubuhnya terbelah dua. Ada juga sosok kakek-kakek yang kepalanya hampir terlepas hingga darah mengalir deras. Di ujung jauh terlihat juga sosok tinggi besar bertanduk tiga dengan mata merah menyala. Makhluk-makhluk itu secara serempak menatap ke arah Sentot, Edi dan Gondo yang baru saja memasuki alam jagat Asor tersebut. Aku tiba-tiba kok kangen Mama. Gimana kalau kita kembali ke rumah untuk memastikan Mama baik-baik saja? Bilang aja takut kamu. Ayo pulang aja lah. Tadi sok-sokan kayak pendekar, sekarang langsung minta pulang. Oke, kita sambung ceritanya pada episode selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya untuk melanjutkan cerita pendaki terlarang di Gunung Lawu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah
antara mati dan mereka lari. Di jalan ini di antara hilangan tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku meraba berdarah mati dan mereka lari.